Technical View 24 Januari 2023 di jam 13:25 kami merekam video ini. Anda lihat sendiri pound sterling sudah bergerak naik di 1.2393 meskipun secara alur dia masih tetap dalam fase penurunan ya. Ya, karena ini terjadi setelah dia kembali gagal untuk tembus level resisten. Anda bisa perhatikan di sini level resisten historical price-nya masih tetap bertahan. Dan kita jadikan sekarang sebagai jalur 0% atau Fibonacci retracement 0%. Selama dia tidak ditembus, maka kemungkinan ada potensi penurunan. Dan kalau Anda perhatikan lagi, jalurnya sebetulnya Anda bisa lihat seperti ini teman-teman. Kondisinya adalah pound sterling di dua sisinya cenderung mengalami level yang relatif rendah. Dan tengah itu paling tinggi. Jadi saya lebih berpikir, mungkin saja kalau Anda tidak atau mengabaikan sisi yang ini, kita akan fokus di sisi yang ini. Dan akhirnya kita akan mendapatkan jalur sebagai potensial head and shoulder. Ya, ini dengan asumsi bahwa sisi yang paling kiri ini tidak kita anggap atau kita abaikan. Atau bisa juga Anda mengabaikannya yang bagian tengah ini. Jadi kita akan anggap ini 1, 2, dan 3. Jadi kemungkinan crown atau mahkota atau 3 puncak di sini masih bisa memberikan jalur rejection. Yang artinya pula, selama dia tidak tembus level 0% Fibonacci retracement 1.2446 yang juga sebagai level tertinggi untuk sementara ini secara historical, maka kita masih berpeluang untuk melihat tekanan turun. Terutama, itu akan sangat dirasakan kalau ternyata dia berhasil turun dari level low kemarin. Level low kemarin yang kita tandai adalah level candle ini, itu ada di 1.2322. Sampai saat ini masih 1.2392 dengan low 1.2372. Tapi kita lihat, untuk hari ini rekomendasi kami adalah lakukan sell di 2390 ataupun 2410 ya. Jadi kita anggap ini masih dalam jalur sell kami atau sudah masuk ke dalam jalur sell kami. So, we are open sell, masih tetap dalam open sell. Kemudian dari daily-nya diperkuat dengan jalur double top. Kemarin kita sempat menantikan double top, tapi kita masih tunggu pemicunya adalah harus sentuh atau mendekati kembali atau didukung pula oleh RSI. Yang kali ini kalau Anda perhatikan dari RSI-nya, ini sangat mendukung teman-teman. Ya, satu sisi kalau ini kita anggap dia rejected atau tertahan di level resisten yang sama. Nah, sementara di bagian RSI justru cenderung dia relatif lower high atau high yang lebih rendah daripada high sebelumnya. Yang juga diperkuat lagi dengan kondisi candlestick kemarin yang ditutup oleh posisi dari inilah hanging man karena dia muncul tepat di zona resisten. Jadi untuk hari ini sebetulnya kita sangat layak untuk memegang sell meskipun sampai saat ini dia belum terlihat bergerak turun. Saya rasa nantinya di jam 16.30 saat tulis data manufacturer ataupun service PMI kita akan lihat. Mungkin saja fight lebih dulu, tapi kalaupun Anda ingin lakukan buy, Anda boleh lakukan buy saat dia confirm tembus 1.2446. Tapi kalau sell, saya sarankan idealnya stop loss-nya adalah di atas areal 1.2446. Itu sebabnya skenario kami stop loss-nya adalah 1.2470 sebagai zona stop loss. Artinya kita berikan jarak sedikit di situ supaya kita terhindar dari false breakout dan begitu dia tembus naik maka itu harus sudah confirm bahwa dia memang akan melanjutkan kenaikan tersebut. Barulah Anda switch strategi menjadi buy. Tapi di sisi lain secara keseluruhan pound sterling kemungkinan penurunan pun akan relatif terbatas sehingga kami melihat level 38.2% ataupun 50% saya rasa itu cukup potensial sebagai target terakhir dari pola penurunannya. Karena yang kita khawatirkan adalah kondisi dari pelemahan US dollar. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi crude oil, ya kita masih lihat dari potensi yang kita sebut inverse head and shoulder. Dari kemarin kita sudah sempat menunggu dan juga sudah konfirmasi saat dia terjadi penembusan di level ini. Targetnya itu sementara kita lihat dari penembusan adalah ke level 92. Tentunya ini sama dengan apa yang dipandang dari Goldman Sachs tadi. Ya, dari ulasan fundamental kita sudah lihat Goldman Sachs memiliki pandangan ada potensi oil WTI mencapai level 92. Saya rasa inilah alasannya. Inverse head and shoulder. Ada permasalahan yang harus diperhatikan, yaitu kondisi dari bullish ini akan terancam. Tapi jangan khawatir, karena posisinya kalau misalkan setelah dia naik atau setelah dia tembus resisten neckline, kemudian dia turun, kita anggap
itu adalah sebagai pullback ataupun retest area support yang diharapkan tidak tembus kembali di bawah level 80. Atau dengan kata lain mungkin ini berada di kisaran 90 atau 79-an ya. Yes, 80.00 atau 79.90. Selama dia tidak tembus, maka kita bisa andalkan itu sebagai zona pullback, lalu kemudian dia diharapkan kembali naik. Sebetulnya kalau kita lihat dari zona buy yang ideal, maka zona buy yang ideal adalah di level 79 ataupun 80. Yang artinya hari ini kami memberikan rekomendasi untuk melakukan buy pun sebetulnya sudah cukup tepat karena rekomendasi kami adalah di dekat zona support. Perhatikan dari grafik keempatnya pun, kalau kita asumsikan dari pergerakan ini, maka yang kita lihat adalah posisinya kita menunggu koreksi ini. Ya, saya ambil Fibonacci retracement-nya dari yang terpuncak saja atau yang tertinggi. Kemudian pertimbangan berikutnya adalah terkait dengan posisi dari higher high, sementara dari posisi yang ada di RSI justru dia menciptakan lower high. Berarti yang sangat kita andalkan adalah koreksi turun terlebih dulu, secukupnya baru nantinya terjadi reversal bullish atau kenaikan lanjutan. Dan itu berarti kita bisa harapkan kenaikan di atas 82.60. Ada juga caranya kalau Anda bisa tarik dari sini saja, cukup tarik level support trendline dan Anda bisa dapatkan areal yang cukup menarik yang ternyata memang persis dengan apa yang kami perkirakan di level 80.00 atau 80.50-an. Jadi ini diharapkan tidak tembus dan akhirnya bearish divergence hanya membantu untuk mendapatkan level koreksi saja. Berarti kita tinggal tunggu level 80.20 ataupun 84.40 karena itu yang paling optimal. Kemudian pemicu dari bearish reversal adalah saat dia tembus di bawah level 78.20 ataupun sesuai dengan aturan Fibonacci adalah 61.8% di 77.17. Selama dia tidak turun di bawah 77, maka kita anggap potensi tersebut hanya koreksi dan akhirnya siap untuk mantul kembali. Nah, terakhir kita lihat dari sisi gold yang ternyata semakin meyakinkan untuk kondisi bullish. Kemarin kita sudah sempat lihat dia sempat turun ke 1911 tapi juga kembali gagal dan akhirnya ditutup dengan posisi candle seperti ini. Ada dua versi teman-teman. Kalau teman-teman baca di artikel yang kami rilis bersama Finansialku, di dalam artikel tersebut dijelaskan ini bisa berarti dua. Kalau Anda memandang ini sebagai teritori resisten, lalu kemudian muncul dengan candle seperti ini, berarti kita bisa anggap inilah hanging man, yang artinya potensinya adalah bearish atau penurunan. Tapi kalau Anda anggap bahwa kemarin di 1911 tersebut terjadi rejection yang cukup kuat, maka ini kita anggap sebagai hammer, yang artinya potensi untuk hari ini adalah kenaikan. Jadi tergantung versi mana yang Anda lihat. Nah, kita langsung tertuju di grafik H4 karena ini yang paling menarik. Kemarin kita juga sempat lihat penurunan tersebut yang digadang-gadang sempat diperkirakan tembus. Ternyata apa yang terjadi? Dua candle berturut-turut dia tetap tutupnya di atas resisten tersebut, teman-teman. Artinya di atas support trendline ya. Dan itu berarti false breakout. Yang berarti pula sangat wajar kalau hari ini kami memberikan rekomendasi untuk kembali melakukan buy. Meskipun ada ketakutan bahwa minggu ini adalah potensi koreksi untuk emas atau aksi profit taking sebelum FOMC. Tapi lagi-lagi kondisi teknikal sangat mendukung dan kita masih lihat potensinya. Sayangnya memang sampai saat ini tertahan di 1930, padahal kita ingin di 1927 kita bisa lakukan buy, lalu kemudian stop loss-nya mungkin di bawah level trendline support tersebut. Nah, trendline supportnya berapa sih? Area supportnya berada di 1923 atau 1920-an ya. Jadi kalaupun teman-teman melakukan buy di 27 atau 28, stop loss-nya sebaiknya idealnya di bawah 1923. Anggap saja 1919 atau yang paling ideal lagi gunakan patokan low kemarin. Nah, di grafik H1 yang paling mudah Anda bisa lihat jalurnya seperti demikian. Kemudian kita abaikan ini garis tidak kita gunakan ya, yang di H1 kita tidak gunakan, kita hanya gunakan yang ada di grafik H4 seperti ini. Artinya di H1 kalau kemarin teman-teman perhatikan pula memang 1911 tersebut seolah-olah tembus 61.8%. Tapi apa yang terjadi? Yes, dia false breakout karena badan candle atau harga kembali ditutup di atas 61.8%. Nah, kami perbaharui saja teman-teman. Kondisi Fibonacci retracement-nya kami sesuaikan dan akhirnya 0% adalah 1937.30. Ya, ini sampai saat ini sedang bergerak dan high-nya sudah 1938.30 di jam 13.38 waktu Indonesia bagian barat. Nah, nantinya teman-teman pastikan terlebih dulu kalau ternyata next candle-nya berada di atas ini ya, di atas 1937, berarti Anda confirm untuk lakukan buy atau follow buy.
ya, dan itu berarti 1937 akan menjadi new support atau support baru. Tapi kalau ternyata next candle-nya tetap dibukanya ada di bagian bawah, artinya dia tidak tembus, ya, misalkan dia buka di sini, maka hati-hati, kita masih tetap bisa melihat potensi retest area 1928 minimum atau bahkan terjauh 1923, yang mana area tersebut adalah area yang cukup ideal menurut kami, sehingga kita putuskan untuk lakukan buy yang paling ideal atau yang paling low risk itu berada di level kurang lebih 1925-1927 dengan stop loss 1919. Walaupun idealnya menurut catatan kami adalah di bawah 61,8% yaitu 1914,70. Nah, Anda bisa alternatifnya follow buy saat dia betul-betul tembus 1937 tersebut, ya, atau ya Anda gunakan atau tunggu di level 1925 atau 1927. Selamat menggunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.